Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pemirsa tentunya di program kita Obrolan Kita, dan hari ini kita menghadapi luar biasa transformasi digital. Kita berbicara mengenai digitalisasi. Tentunya di era digitalisasi ada banyak sekali transformasi digital. Kita berbicara peluangnya dan juga tantangannya yang tentu saja tidak mudah. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Rektor dari Universitas Bina Dharma Palembang, ada Profesor Dr. Sunda Aryana. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Nah, kalau kita berbicara tentang transformasi digital ya Bu ya, ini kan kampus-kampus ya yang merupakan pusat pembelajaran dituntut untuk tidak hanya beradaptasi tetapi juga berinovasi menghadapi peluang dan juga tantangan di era digitalisasi. Seperti apa kalau Universitas Bina Dharma menghadapi transformasi digital ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau Universitas Bina Dharma sendiri, sebetulnya visi Universitas Bina Dharma itu menjadi perguruan tinggi yang berbasis teknologi informasi dan berstandar internasional. Jadi dua kata kunci kami itu berbasis teknologi informasi, yang pertama, kemudian yang kedua berstandar internasional. Dan mungkin sebagai tambahan informasi, Universitas Bina Dharma adalah perguruan tinggi pertama di Sumatera Selatan yang memang untuk bidang ilmu komputer kami pionir di Sumatera Selatan, sehingga memang Universitas Bina Dharma ini kalau berbicara digitalisasi mungkin boleh dibilang kami tidak ketinggalan lah dibanding teman-teman yang mungkin di luar Pulau Sumatera, di Jawa, di mana pada saat terjadi COVID di tahun 2020, di mana beberapa perguruan tinggi bingung, kami sudah sebelum 2020 kami sudah menggunakan LMS atau Learning Management System, di mana mahasiswa maupun dosen sudah terbiasa menggunakan media daring. Di mana LMS-nya sekarang makin lama makin kami perbaiki, sehingga pada saat 2020 terjadi COVID, baik mahasiswa maupun dosen tidak mengalami kebingungan karena memang sudah terbiasa menggunakan pembelajaran daring. Jadi saat ini pun di dalam kurikulum itu kami desain, memang kita tahu perkembangan teknologi informasi itu sangat cepat, dan kita tahu saat ini betul AI itu menjadi bagian dari proses pembelajaran, sehingga di dalam kurikulum Universitas Bina Dharma saat ini sudah memasukkan AI tidak hanya untuk program studi di bidang ilmu komputer saja, tetapi semua program studi mendapatkan mata kuliah AI sebagai dasar. Menarik ya Bu ya? Cukup menarik, menarik, karena kita tahu perkembangan AI itu luar biasa. Betul sekali. Luar biasa sekali, di mana dengan perintah saja ya. Dengan perintah saja dia bisa menjadi animator. Betul. Dengan perintah sederhana dia bisa menjadi copywriter. Intinya hampir, nah ini juga mungkin nanti akan menjadi diskusi yang cukup menarik, di mana beberapa profesi itu sepertinya akan bisa digantikan oleh AI. Jadi ini memang cukup membuat kita ini manusia ya Bu ya, ketar-ketir dalam tanda kutip ya, ketar-ketir karena seperti yang disampaikan oleh Prof. Sunda sama Bu Sunda, ini akan ada yang tergantikan sama si AI ini loh Bu ya. Ya karena memang AI ini luar biasa, artificial intelligence-nya sangat luar biasa ya Bu ya. Banyak sekali profesi yang nantinya akan tergantikan oleh transformasi digital. Nah, tetapi bagaimana nih kampus Universitas Bina Dharma mencetak mahasiswa SDM unggul yang tidak takut loh, siap loh bersaing dengan adanya AI ini? Ya,
Visi kami yang sudah saya sebutkan tadi kan pada tahun 2025. Jadi saat ini kami sudah membuat visi baru lagi, di mana kata kuncinya adaptif teknologi. Jadi adaptif itu artinya responsif terhadap perkembangan teknologi apapun. Sebetulnya kalau kita mau diskusi bahwa akan ada profesi-profesi yang tergantikan, pasti iya ya. Tapi tidak usah khawatir, karena akan ada profesi-profesi baru juga yang akan muncul. Dan di sini perguruan tinggi harus jeli untuk juga menangkap hal-hal ini. Mungkin pada masa saya itu belum ada remote job. Sekarang ini banyak sekali loh anak-anak muda yang dia tidak perlu keluar rumah. Work from anywhere ya. Work from anywhere, exactly. Dia bisa punya 3 yang hire dia kayak seperti personal assistant untuk membuatkan misalnya rapat, mengagendakan rapat atau apapun itu, dan dia bekerja 1 di pokoknya di luar negeri, dan itu terjadi. Nah, Universitas Bina Dharma saat ini membekali lulusan-lulusan kami dengan kesiapan untuk menjadi pekerja-pekerja yang bisa mengikuti tawaran-tawaran yang banyak sekali terbuka di internet ya, termasuk work from anywhere tadi. Remote job itu banyak sekali. Makanya menurut saya tidak perlu khawatir dengan ada pekerjaan yang mungkin akan hilang, seperti pekerjaan teller kan sudah hilang. Ya masih ada lah ya 1-2, tapi kan sudah tergantikan dengan mobile banking. Tapi akan ada pekerjaan-pekerjaan lain yang muncul dengan adanya perkembangan teknologi. Jadi seperti mata pisau ya, kalau kita melihat sisi positifnya ada, sisi negatifnya juga ada ya Bu. Tapi tentunya Universitas Bina Dharma sudah siap untuk menghadapi tantangan digitalisasi. Harus siap, maka itu tagline kami adaptif teknologi. Jadi beradaptasi dengan teknologi, karena ada kutipan yang menyatakan bukan yang terbesar, bukan yang terkuat. Kalau terbesar dinosaurus itu besar, tapi faktanya punah juga dia. Bukan yang terkuat. Yang akan bertahan itu yang responsif terhadap perubahan. Oke, yang responsif terhadap perubahan. Seperti apa perubahan dari Universitas Bina Dharma? Kami akan kembali sesaat lagi bersama dengan Profesor Dr. Sunda Aryana. Ya pemirsa, balik lagi tentunya di obrolan kita dan masih bersama dengan rektor kita yang cantik ini ya, dari Universitas Bina Dharma. Ya, seperti yang sudah disampaikan di segmen 1, kalau hari ini kita berbicara dengan tantangan yang sangat luar biasa, transformasi digitalisasi ya, tidak hanya menantang tetapi juga memberikan peluang khususnya. Dan pastinya kampus Universitas Bina Dharma ini sudah siap dengan begitu banyak perubahan ya Bu ya, seperti tadi disampaikan sama Bu Sunda. Tetapi perubahan apakah yang paling signifikan untuk menghadapi transformasi digital ini? Baik, terima kasih. Yang paling mendasar itu kurikulum. Jadi hasil evaluasi itu kami mengubah kurikulum yang akan kami implementasikan di Ganjil 2025 ini, di mana seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa AI itu menjadi mata kuliah wajib untuk semua program studi. Itu yang pertama. Kemudian di luar dari itu, mengingat bahwa dengan banyaknya perubahan ini, kami juga harus menyiapkan dan membekali anak-anak kami dengan sertifikasi-sertifikasi, di mana saat ini paling tidak minimal ada 2 sertifikasi yang harus dimiliki oleh tiap program studi di dalam kurikulum, di mana trainingnya atau pelatihannya masuk ke dalam kurikulum, tapi memang kalau untuk sertifikasinya kan pasti harus menginduk kepada
badan sertifikasi yang mengeluarkan sertifikasi. Jadi kami wajibkan harus ada minimal 1 sertifikat internasional dan 1 sertifikat nasional. Kemudian ada lagi perubahan yang cukup mendasar di mana permintaan tenaga kerja di luar negeri itu cukup tinggi saat ini. Kami ada 3 bahasa yang kami sifatnya opsi kepada mahasiswa. Yang pertama bahasa Inggris. Selama ini kan hanya bahasa Inggris saja, tapi kami tambahkan dengan bahasa Jepang dan bahasa Korea. Ke depan kami akan menambahkan bahasa Jerman, tapi saat ini baru 3 yang sudah aktif dan lumayan cukup banyak mahasiswanya, di mana kami saat ini sudah bekerja sama dengan First Study di Jepang, di mana anak-anak kami bisa magang nanti di Jepang. Ya, jadi tapi mereka harus untuk bisa magang ke Jepang mereka harus punya N4. Apa itu, Bu? N4 itu Nihongo. Nihongo itu bahasa Jepang tingkatan, level paling bawah itu N5, kemudian N4. Nah, syarat untuk magang itu harus minimal N4. Jadi nanti pada saat mereka masuk dan memilih bahasa, mereka pada saat nanti waktunya, kan itu semester 6 dan 7 ya, baru magang. Nah, mereka harus sambil berjalan waktu, mereka harus sudah memiliki sertifikasi, memiliki kemampuan berbahasa Jepang N4 untuk bisa N4 magang itu maksudnya di kemampuan berbahasa Jepang. Kemampuan berbahasa Jepangnya sudah di level N4. Untuk bisa magang di Jepang tadi dulu. Kalau mau di Jepang, kalau mau di Australia atau negara berbahasa Inggris, mereka itu harus sudah bisa 450 apa? TOEFL-nya? Ya. 450 TOEFL. Nah, ini kan menarik ya, Bu ya, ada ke Jepang, terus juga ada ke Australia. Ini kampus Bina Dharma ini sebenarnya sudah sejauh mana, seluas mana kolaborasinya atau kerjasamanya sama kampus-kampus di luar negeri? Universitas Bina Dharma sudah banyak bekerja sama dengan kampus-kampus di luar negeri, termasuk dengan Unisel, dengan UTM itu udah dari sejak lama, kemudian juga dengan UPSI, kemudian sebetulnya dengan RMIT Melbourne juga, tapi karena penggemarnya atau mungkin biaya ya, tapi kalau yang di Malaysia ini termasuk INTI International University itu ada beberapa program kami sit in, jadi mahasiswa yang sit in 1 semester di sana, ada juga beberapa membentang, kalau bahasa Malaysianya membentang ya, tapi present paper mereka. Banyak hal lah yang sudah kami lakukan dengan beberapa perguruan tinggi, utamanya kalau saat ini di Malaysia, tapi sudah ada beberapa juga di Thailand, di Australia, walaupun memang yang cukup aktif di Malaysia, lagi-lagi kan berkaitan dengan biaya. Nah tentunya ini kan sesuatu hal yang tidak mudah ya, Bu ya, untuk bisa mencapai di titik itu sangat-sangat tidak mudah. Nah, strateginya seperti apa sih, Bu Sunda? Pertama, di visi Universitas Bina Dharma memang berstandar internasional. Yang kedua, dalam IKU atau indeks kinerja utama yang ditentukan oleh Dikti juga memang diminta untuk perguruan tinggi itu banyak menjalin kerjasama. Kemudian untuk akreditasi, termasuk akreditasi unggul, itu harus banyak sekali kegiatan-kegiatan internasional, sehingga memang dari lama kami sudah menjalin kerjasama yang mutual benefits lah dengan beberapa perguruan tinggi seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Selain memang
manfaatnya untuk menambah wawasan tidak hanya mahasiswa tapi termasuk dosennya, ini juga memang menjadi keharusan by rules oleh pemerintah kita, sehingga memang kerjasama dengan internasional itu saat ini memang sudah kewajiban. Selain memang manfaatnya juga dirasakan saat ini oleh dosen maupun mahasiswa kami. Oke, baik. Nah, seperti itu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi kita berbicara mengenai tantangan terbesar apa yang dihadapi Universitas Bina Dharma tentunya di dunia pendidikan, digitalisasi pendidikan. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di obrolan kita. Baik pemirsa, tentunya masih bersama dengan Profesor Dr. Sunda Aryana. Kita masih bersama untuk membahas digitalisasi yang sangat luar biasa ya Bu Sunda. Nah, seperti apa perubahan yang paling signifikan dirasakan oleh Universitas Bina Dharma di dalam digitalisasi pendidikan ini? Apakah memang ada perubahan signifikan untuk tidak hanya bagi mahasiswanya saja, tetapi juga untuk upgrade kemampuan dari tenaga pendidiknya juga untuk dosen-dosen? Ya, pasti, karena setiap ada perubahan pasti tidak semuanya akan langsung setuju dengan perubahan itu, akan ada juga yang resisten. Jadi maka itu ada manajemen perubahan untuk memanage atau mengelola bagaimana setiap adanya perubahan ini bisa berhasil dengan baik. Dan itu juga dialami oleh Universitas Bina Dharma. Jadi kalau misalnya kita berbicara AI, kita menuntut mahasiswa untuk bisa mengetahui atau paham tentang AI yang banyak sekali digunakan. Tidak hanya, kita tidak berbicara hanya ChatGPT ya, AI itu kan banyak sekali ya. Nah, dosennya bagaimana? Kalau mahasiswanya kita tuntut untuk mengenal AI, dosennya juga harus juga mengetahui tentang AI. Disinilah peran Universitas Bina Dharma untuk melakukan pendampingan kepada dosen-dosen dan meningkatkan kemampuan atau pengetahuan mereka juga tentang AI. Jadi ada beberapa pendampingan termasuk dosen-dosen Universitas Bina Dharma juga memanfaatkan AI itu sendiri, utamanya untuk katakanlah yang sederhana membuat PowerPoint. Membuat PowerPoint dengan AI itu kan bisa membantu tugas-tugas mereka, walaupun saya tetap titip kepada mereka di mana hasil dari AI itu sendiri harus kita telaah lagi, jangan ditelan bulat-bulat, karena AI itu sendiri kan membaca data ya, dan data yang dia baca adalah data yang diinputkan. Bisa valid, bisa juga. Betul, sama seperti berita-berita yang di internet, di apa itu kita kan harus saring dulu baru sharing. Betul. Jadi ini juga pesan saya kepada teman-teman dosen juga harus betul-betul, kalaupun kita menggunakan AI itu dicek lagi dan di cross check lagi apakah ini datanya atau apa informasi yang kita dapatkan itu valid atau tidak, itu di cross check sehingga tidak mentah-mentah diambil hasilnya semua dari AI itu. Oke, baik. Nah kalau seperti ini kan Bu, kita melihatnya memang ini lebih praktis dengan adanya AI ini, lebih mempermudah. Tapi ya seperti mata pisau yang punya dua sisi, ada yang sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah kalau dalam pandangan Ibu Sunda melihat perkembangan AI yang sudah sangat sejauh ini seperti apa? Kalau saya malah merasa sangat diuntungkan dengan adanya AI ini. Saya pribadi ya, walaupun di luar sana memang pro kon ya, ada juga yang merasa bahwa AI nanti akan begini begitu. Tapi menurut saya ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tinggal bagaimana menyiasatinya, termasuk secara hukum, secara perangkat-perangkat lain juga harus bisa mengantisipasi kepintaran AI pada satu saat nanti, di mana kemungkinan besar AI ini bisa menggantikan peran manusia. Kekhawatiran saya tidak tahu kapan, bagaimana ini kalau
orang-orang ini kan sudah bisa membuat robot yang punya emosi, bisa nangis, sudah pintar. Dan kita harus bersaing dengan bahkan robot ya. mengalahkan manusia. Saya nggak tahu umur saya sekarang 58 tahun, semoga umur panjang dan masih bisa melihat bagaimana nanti anak-anak kita dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Kekhawatiran saya seperti yang saya sampaikan tadi, apakah iya nanti AI bisa menggantikan manusia? Wallahu alam. Karena dulu pernah ada Y2K, pernah ingat dulu Y2K, di mana dulu kan dikhawatirkan di tahun 2000 yang ada 000, di mana kita kan tidak menggunakan 4 digit ya, menggunakan 2 digit kan waktu itu. Sehingga tahun 2000 nanti akan menjadi 00, Y2K kalau masih ingat. Ternyata kekhawatiran orang-orang yang bilang pada tahun 2000, tahun baru 2000 nanti akan kacau karena 00, ternyata kan enggak. Ternyata tidak. Jadi ini hanya kekhawatiran saja, kekhawatiran boleh, tapi kita lihat sambil berdoa. Tapi bahwa kelebihan dari AI itu menurut saya saat ini ya sangat membantu mempercepat pekerjaan siapapun. Tinggal lagi ya. lagi kita bagaimana kita bisa beradaptasi dengan itu ya Bu. Ya, dan menyikapinya. Nah, tentunya Bina Dharma, Universitas Bina Dharma ini sudah banyak sekali prestasinya. Nah, kalau bisa cerita tentang prestasi Bina Dharma terbaru ini, dapat prestasi apa saja? Kalau yang terbaru, alhamdulillah versi The Higher Impact Education System, Universitas Bina Dharma peringkat ke-20 PTS terbaik se-Indonesia. Boleh dicek linknya nanti ya. Ini beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Universitas Bina Dharma, dan itu baru kira-kira 3 hari yang lalu. Nanti cek linknya ya. Kalau ini versi The Higher Impact Education System. Versi EduRank, versi Unirank, kemudian versi Webometric, termasuk yang terbaru The Higher Impact Education System itu menempatkan Bina Dharma itu selalu pada peringkat 100 terbesar. 100 terbesar. Kita ya, ada di peringkat ke? Ya, ada yang di 60 sekian, ada yang di 80 sekian, ada di ini. Kalau The Higher Impact ini kita di posisi 46. The Higher Impact ya. Artinya nanti lihat sendiri di linknya, 46 itu ada PTN-nya. Ada PTN-nya, misalnya saya lupa ya nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, tapi ini gabungan. Kalau gabungan dari 4.000 lebih perguruan tinggi di Indonesia, kami ada di peringkat 46. Wow, luar biasa. Versi The Higher Impact Education System ya. Di versi-versi lain kan bervariasi lah gitu. Tapi khusus untuk perguruan tinggi swasta, yang saya ingat nomor 1 itu BINUS. Kami nomor 20, yang lainnya saya lupa. Tapi sekarang sudah mendapatkan unggul ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Universitas Bina Dharma juga akreditasi institusi perguruan tingginya, alhamdulillah mendapatkan unggul. Prestasinya unggul, sangat luar biasa. Nah Bu, sudah di akhir segmen perbincangan kita, ada closing statement yang akan disampaikan untuk pemirsa obrolan kita? Baik, terima kasih. Banyak sekali perubahan yang sudah dilakukan dan akan terus ditingkatkan oleh Universitas Bina Dharma. Untuk itu, jangan ragu untuk bergabung bersama Universitas Bina Dharma. Universitas Bina Dharma bermutu. Baik,
Prof. Sunda, terima kasih sudah berbincang bersama kami di obrolan kita. Tentunya ini bisa memberikan inspirasi yang sangat luar biasa untuk pemirsa obrolan kita, dan tentunya tidak ragu lagi nih mau belajar di kampus Universitas Bina Dharma karena prestasinya juga sudah unggul ya Bu ya. Iya. Baik, demikianlah pemirsa perbincangan kita di obrolan kita hari ini bersama dengan Rektor Universitas Bina Dharma Palembang, ada Profesor Dr. Sunda Aryana. Saya Anggun Prisma, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Thank you.